Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 057. Lepas. Kau menyakitiku. Ringis Dimitri kesakitan karena cengkeraman jemari tangan. Rashid di lengannya terasa bagai cakaran kuku tajam. Kenapa sifatmu selalu jelek? Mau menikah tapi tingkahmu seperti bocah. Segala hal kau adukan pada Tuan Reza, gerutu Rashid. Lalu harus aku adukan pada siapa? Dimitri mencoba melepas cekalan Rashid. Jangan jadi pengadu, ancam Rashid. Tapi kau selalu mengacau, sanggah Dimitri. Aku bukan mengacau. Hanya ingin berbincang denganmu tapi kau selalu curiga, bantah Rashid. Kau pendusta, cibir Dimitri. Aku dusta apa padamu? Kau merasa tersiingi karena aku yang mendapatkan Susana, tuding Dimitri. Tidak. Sudah kuikhlaskan Susana untukmu. Kau tidak percaya. Dimitri menggeleng. Percayalah padaku, ujar Rashid. Dimitri masih menggeleng ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Lepas. Aku lepas tapi jangan mengadu, ancam Rashid. Dimitri merangsek pada Rashid lalu menggigit lengan Rashid keras. Rashid mengadu lalu melepaskan cekalannya pada lengan Dimitri. Dimitri gegas berbalik hendak menuju ruang kerja Reza tapi naas, dia menyenggol guci koleksi Serindita. Guci itu pecah. Dimitri menganga. Rashid ikut menganga tapi dia berbalik hendak meninggalkan Dimitri. Dimitri gesit mencekal lengan Rashid. Jangan tinggalkan aku. Lepas. Kau menyakitiku. Ucap Rashid persis seperti ucapan Dimitri sebelumnya. Guci Nyonya Sherin pecah, bagaimana ini? Dimitri gemetar. Itu bukan urusanku. Rashid mencoba melepas cekalan Dimitri. Saat Dimitri dan Rashid saling tarik-menarik lengan, Hilda berdiri dengan wajah tegas di antara mereka. Apa membereskan kekacauan tingkah dua pria kekanakan juga merupakan salah satu tugas Ibu Susana sebelumnya? Tanya Hilda. Tentu saja tidak. Tukas Susana di belakang Hilda. Kemarilah, Hilda. Aku ada perlu denganmu. Biar Tuan Reza yang mengurus guci koleksi mendiang mamanya yang pecah. Hilda mengangguk dan mengekor langkah Susana meninggalkan tempat kejadian. Perkara guci pecah. Acara tarik-menarik lengan antara Dimitri dan Rashid yang sempat terjeda kini kembali bersambung. Lanita sedang berada di sebuah kafe siang itu. Sepulang dari kampus dia sengaja ingin mengajak bicara Sharon. Awalnya Sharon malas menerima ajakan Lanita. Tapi Lani sedikit memaksa. Tak lama Sharon muncul di hadapan Lanita dengan wajah angkuhnya seperti biasa. Hanya saja bedanya kali ini tak ada sorot kebencian di mata Sharon. Memang karakter. Wajahnya saja yang tampak angkuh. Sudah kubilang jangan sok akrab denganku, ujar Sharon duduk di hadapan Lani. Ada apa, sih? Lani tersenyum melihat Sharon. Aku sudah bicara sama Mama. Sharon mengernyit. Bicara apa? Kita pergi liburan sama-sama, sahut Lanita. Sharon semakin mengernyit. Dalam rangka apa? Membuatmu dan Mama kembali dekat. Sharon melongo lalu tersenyum sinis. Kau mengemis untukku. Tidak perlu, Lani. Aku sudah merasa nyaman tinggal sendirian di rumah sederhanaku. Mama kesepian. Aku sudah menikah. Apa urusannya denganku? Deci Sharon. Kau tahu, Mama tetap merindukanmu, Sa. Ah, tak usah membual. Jelas-jelas Nyonya Dein membuangku. Ada luka yang tampak. Menganga disorot mata Sharon. 4 hari lagi pernikahan Susana dan Dimitri. Kau datang? Ya. Undang Lanita. Chef banci itu menikahi perempuan. Sharon terkejut. Hush. Siapa yang banci? Dimitri hanya sedikit gemulai tapi dia pejantan tangguh. Badannya tinggi besar meski sedikit gemuk, kikir Lanita.
Serius chef aneh itu akan menikahi asisten Reza yang kaku. Bagaimana jadinya lelaki lembek bersanding dengan perempuan kaku? Sharon memicing. Lani tergelak. Sudah, mereka memang sudah berjodoh. Kau datang? Iya. Ajak Josh. Reza mengundang kalian. Ucap Lanita sungguh-sungguh. Sharon diam saja. Panggil Lanita. Pastikan kau dan Josh datang, iya. Lihat nanti. Jawab Sharon pelan. Kau bisa lihat sikap mama akan berbeda padamu saat melihatmu lagi nanti, ucap Lani. Sharon tak menyahut, dia fokus menyantap hidangan yang sudah dia pesan. Jauh di dasar hatinya, Sharon memang sangat merindukan Dein. Rumah Kimbul, anak Sudarma. Kimbul berdiri di depan teras. Dia baru saja menerima telepon dari pihak lapas mengenai kabar Sudarma. Raut wajahnya begitu terpukul. Dia meremat ujung kemeja. Lusuhnya. Telepon dari siapa, Kim? Tanya Yanto yang muncul dari dalam rumah. Bapakku sudah meninggal, barusan. Kedua tangan Kimbul mengepal. Yanto terkejut. Saat dia hendak berbicara, Kimbul sudah bergegas hendak pergi. Kim, kau mau kemana? Teriak Yanto. Kimbul tak menyahut. Dia berlari keluar rumah. Keesokan harinya di lapas, Kimbul menemui seorang tahanan wanita. Dia membawa banyak makanan untuk wanita itu. Lalu Kimbul menunjuk salah satu kemasan minuman dan roti dengan penuh arti. Tahanan wanita itu mengangguk serius. Kimbul pulang tanpa terlalu banyak bicara pada tahanan tersebut. Sepeninggal Kimbul, tahanan wanita itu membawa satu kotak makanan masuk selnya. Wah, makanan enak. Seru para penghuni satu sel dengan tahanan wanita tersebut. Mereka berebut meminta bagian kecuali penghuni sel baru yang hanya berdiam diri di sudut ruangan. Hei, anak baru. Panggil tahanan wanita yang tadi bertemu Kimbul. Nih, bagianmu. Ambil dan makanlah. Tahanan baru tersebut menoleh, dia menatap kemasan minuman dan bungkusan roti yang dilempar padanya. Perlahan dia mengambilnya lalu menatap satu persatu para penghuni sel yang rakus memakan makanan yang dibawa Kimbul. Perlahan tahanan baru itu membuka bungkus roti. Dia menggigit roti dan mengunyahnya. Pelan. Sini, aku buatkan kopinya. Tahanan yang bertemu Kimbul berbaik hati menyeduh kopi. Untuk tahanan baru tersebut. Semua menikmati aneka macam kue yang dibawa Kimbul. 10 menit berlalu. Tiba-tiba tahanan baru tersedak dan terbatuk. Dia meminum kopinya. Tapi dia semakin tersedak seraya memukul-mukul dadanya. Tak lama matanya melotot, dia pun memegangi lehernya. Para penghuni lain terkejut. Hei, kau kenapa? Tanya mereka tapi tak ada yang berani mendekat. Tolong, tenggorokanku panas dan... Ucapan tahanan baru tersebut tidak selesai, dia menegang lalu jatuh terkulai. Kemudian tidak bergerak lagi. Semua penghuni baru menghampiri. Apa dia masih hidup? Tanya mereka. Tahanan yang bertemu Kimbul menyentuh nadi di pergelangan tangan tahanan baru tersebut lalu mengendus wajahnya kemudian menggeleng. Dia mati. Tanya yang lain. Para penghuni sel yang masih memegang makanan yang dibawa Kimbul segera melempar makanan mereka. Tahanan yang tadi bertemu dengan Kimbul hanya menatap tahanan baru tersehut dengan wajah iba. Kasihan, wanita itu pernah meracuni orang hingga mati dan sekarang dia mati karena keracunan, ucapnya lirih dengan senyum miris di ujung sudut bibirnya. Dimitri dan Rashid berdiri dengan menunduk di depan Reza yang sedang menelepon. Seseorang di meja kerjanya. Aku sepertinya telat masuk kantor. Tolong reschedule meeting dengan klien pagi ini. 1 atau 2 jam lagi mungkin aku sampai kantor. Reza mengakhiri panggilan.
Dia menghela napas dalam seraya menatap lekat Dimitri dan Rashid yang berdiri sedikit ketakutan. Masalahnya mereka memecahkan salah satu guci kesayangan Serindita. "Kenapa makin hari tingkah kalian makin ajaib?" tanya Reza pelan. Dimitri dan Rashid makin menunduk. "Mamaku memang sudah tiada, tapi guci-guci kesukaannya tetap sangat berarti untukku. Lanita pernah memecahkan satu guci dan gajinya kupotong setengahnya selama 4 bulan. Reza memiringkan kepala, dia mengingat-ingat apa benar saat itu dirinya memotong gaji Lanita. Rasanya tidak jadi dan tetap membayar full gaji Lanita. "Maaf, Tuan. Aku salah, tapi Rashid juga memecahkan kotak kristal di areaku," ucap Dimitri pelan. "Kristal tidak lebih mahal dari guci milik Nyonya Sherin," kilah Rashid menoleh pada Dimitri. "Ya tetap saja mahal dan aku tak suka kau selalu saja mengacau di areaku," gerutu Dimitri. "Otakmu bersihkan, Dimitri. Aku hanya ingin mencoba dekat denganmu, memangnya kita tak bisa berteman?" Elak Rashid. "Aku sibuk, tak ada waktu berteman dengan pengacau," dengus Dimitri. Keduanya sibuk adu mulut dengan suara pelan di depan Reza. Reza menggeleng dengan memijat keningnya. Dua orang di depannya sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya dan Reza menyayangi keduanya. Tapi kenapa akhir-akhir ini tingkah Rashid dan Dimitri menjadi sangat ajaib? Reza bersidekap mendengarkan adu mulut pekerja yang disayanginya itu sebetulnya. Rashid dan Dimitri tersadar mereka sudah berkicau tanpa henti di depan Reza. Keduanya kembali terdiam sambil saling sikut. "Guci koleksi mamaku sangat mahal dan harus berkurang satu lagi karena kecerobohan kalian. Oke, aku anggap pecahnya guci karena kalian berdua. Jadi bagaimana? Apa tanggung jawab kalian karena sudah memecahkan guci koleksi mendiang mamaku?" tanya Reza. "Aku ikhlas Tuan Reza tidak menggajiku selama apapun," jawab Dimitri. "Tentu saja ikhlas, makan tidur di sini, kau tidak harus memikirkan biaya air dan listrik rumah sendiri," tukas Rashid. Reza menggaruk keningnya seraya menunduk. "Padahal aku sudah memesan tiket untuk bulan madumu dan Susana sebagai hadiah pernikahan kalian dariku, Dimitri," ucap Reza. Dimitri tetap diam dan menunduk saja, begitupun dengan Rashid. "Kalian berdua, gaji kalian aku potong setengahnya selama 4 bulan. Tandas Reza. Tak tega rasanya memotong gaji kedua pekerjanya yang setia itu. Tapi Reza harus melakukannya agar mereka berhenti bersikap ajaib. "Kalian back to normal, jangan menjadi ajaib seperti ini. Pening kepalaku," pungkas Reza. Setelah memberi efek jera pada Dimitri dan Rashid, Reza bergegas ke kantor diantar Rashid. Di perjalanan, Rashid kembali meminta maaf dengan sungguh-sungguh. "Kau sudah mengikhlaskan Susana untuk Dimitri?" tanya Reza. "Sudah, Tuan. Aku mendekati Dimitri karena ingin meminta bantuannya. Dia sudah berhasil menggaet Susana, jadi ingin tahu resep apa yang dia pakai untuk menarik perhatian Susana yang sudah lama saya sukai," beber Rashid. "Hilda single parent, anaknya 2. Satu masih SD dan satu lagi sudah SMP. Dia tinggal sendirian di perumahan yang masih dia cicil kreditannya. Sebelum bekerja denganku, Hilda seorang sekretaris utama di PT Wahana Abadi Properti. Karena istrinya sang CEO cemburu buta padanya, dia dipecat tanpa alasan yang jelas. Kau puas dengan informasi dariku?" tutur Reza. Rashid tampak gugup, kenapa tuannya tahu dia mengincar Hilda kini? "Tidak usah gugup. Aku selalu tahu apa yang terjadi dengan semua pegawaiku. Jadilah pria pemberani, biar kau segera bertemu jodohmu." Badan besar dan kekar, bahkan ilmu bela diri jauh di atas Susana tapi tak punya keberanian mengutarakan perasaan. "Sudah berapa
Usiamu tahun ini, Rashid. Ucap Reza penuh perhatian. Masih cukup muda, Tuan. Hanya 8 tahun di atasmu. Dulu kita teman masa kecil, bukan? Mendiang ayahku sebagai sopir pribadi Nyonya Sherin selalu mengajakku ke rumah untuk bermain dengan Tuan, ucap Rashid sopan. Tapi ngomong-ngomong, semudah itu kau mengalihkan perasaanmu pada Hilda. Selidik Reza. Ya memang harus move on seperti yang Non Lani bilang, Tuan. Belum sepenuhnya bisa move on, tapi mau tak mau aku harus mengalihkan perasaanku agar bisa sepenuhnya ikhlas melihat Susana menjadi pengantin pria lain, tutur Rashid sedikit sendu. Jangan bilang kau akan menjadikan Hilda pelarian. Oh tidak, tentu saja tidak, bantah Rashid cepat. Belajarlah berani mendekati perempuan, aku mendukungmu jika memang kau serius dengan Hilda. Tapi, wanita cantik dan modis itu apa ia masih single? Apa tidak punya kekasih hati? Tuan. Rashid ragu. Janur kuning belum melengkung, Rashid. Kenapa kau kelelahan sebelum berlari? Reza. Menggeleng dengan sikap ragu-ragu Rashid. Rashid tersipu. Tuan. Hilda sedikit lebih seksi dari Susana. Apa Nona Lanita tidak keberatan dia jadi asisten pribadimu? Reza melotot. Sembarangan meragukan cintaku dengan istriku. 1000 wanita telanjang di hadapanku, aku tidak tertarik, Rashid. Apa pernah aku terlibat skandal dengan seorang selama kau bekerja denganku? Hardik Reza. Rashid meringis. Semoga Nona Lanita kuat karena Tuan sudah kembali ke perusahaan. Dan itu artinya banyak bunga yang madunya ingin disesap oleh sang kumbang. Maaf, aku tak sembarangan hinggap di bunga manapun, kilah Reza. Rashid tersenyum. Dia ingat beberapa orang wanita yang kepayahan terseok-seok mengemis cinta Reza, tapi Reza sama sekali tidak menggubrisnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Reza. Ingat masa lalu, Tuan. Kekeh Rashid. Masa lalu siapa? Masa lalu Tuan yang membuat hati kaum Hawa patah berkali-kali lipat. Reza membuang pandang ke jendela. Apa aku setampan itu, Rashid? Rashid melirik Reza dari kaca spion. Idol Korea atau artis maco asal Turki sepertinya tak ada apa-apanya dibanding ketampanan Tuan Reza, puji Rashid. Kau memujiku agar aku mencancel pemotongan gajimu, terka Reza. Rashid mesem. Gajiku dipotong setengahnya saja masih bisa menutupi biaya hidupku selama 1 bulan, Tuan. Aku hanya tak bisa menabung saja, sahut Rashid. Reza menghela napas dalam. Tolong kau jaga istriku juga ya Rashid. Dia itu sebetulnya cerdas, hanya sedikit ceroboh. Aku sangat mencintainya. Jadi, jaga dan sayangi istriku seperti kau menjaga dan mengasihi mamaku, lirih suara Reza. Tapi aku bahkan kecolongan Sudarma, Tuan. Sudarma begitu lihai dan baik dulu. Tak diduga dia selicik itu hanya demi nafsunya memiliki mantan sekretaris Tuan. Rashid berkata sendu dan menyesal. Mata Reza berkaca-kaca. Sudahlah, semua sudah berlalu. Hal yang membuatku bahagia adalah ternyata kesetiaan Papa untuk Mama sama sekali tidak diragukan. Aku juga ingin seperti Papa, hanya setia pada satu wanita. Kau juga harus seperti itu Rashid. Ucap Reza. Rashid mengangguk mantap. Dimitri sedang bersama Lanita di kamar tamu. Danisa juga ada di sana. Beberapa orang dari Youri Bridal sedang last fitting baju pengantin Dimitri dan Susana. Oke, semua pas dan beres. Tak ada lagi yang harus diubah. Susana tampak puas mematut-matut dirinya di depan cermin, tetap tanpa senyum. Semakin sempurna kalau kau tersenyum, Susana. Tanggalkan kekakuanmu sesaat.
Kau ini sedang menyambut hari bahagia tapi kenapa sibuk dan lelah sendirian? Kami saja yang berniat membantumu malah jadi bingung sendiri. Apa kamu tak mempercayai kami yang ingin membantumu? Protes Danisa. Susana merasa tidak enak mendengar ucapan Danisa. Maaf, Nyonya Danish, bukan maksudku tidak butuh bantuan Nyonya dan Non Lani. Aku terbiasa melayani kalian dan memastikan segala sesuatunya beres untuk keluarga Tuan Reza. Jadi aku merasa kikuk jika aku bersikap sebaliknya, takut salah dan malah menjadi kurang sopan, sanggah Susana halus.